namun hari ini Bapak Panglima TNI begitu saya rasa begitu angkuhnya. Tindakan-tindakan pemerintah ini akhirnya harus memaksa kami mengeluarkan statement bahwa lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Maka bukan hanya aksi massa yang akan kami himpun, melainkan kami siap untuk berhabis-habisan. Tawaran-tawaran dari pemerintah saya rasa ini hanya sekedar memberikan pengharapan-pengharapan palsu. Halo Tribuners, bertemu kembali dengan saya Nila Irda hari ini dalam program Tribun News on Focus. Hari ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Majelis Tuah Melayu Bilah Panai dari Kabupaten Labuhan Batu, ada Bang Miswar Tanjung yang juga memberikan atensi besar terhadap insiden yang terjadi di Rempang, Batam. Kita sapa terlebih dahulu Tribuners, Bang Miswar, apa kabar Abang? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih banyak Bang Miswar sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya pada kesempatan hari ini. Bang Miswar, sebelumnya di beberapa pemberitaan ini Bang Miswar sempat membuat statement yang juga ikut andil begitu ya untuk mendukung warga Rempang yang juga saat ini sedang terjadi insiden adanya relokasi dan lain sebagainya. Mungkin untuk pengantar awal Bang Miswar bisa dijelaskan apa yang kemudian mendasari sikap Bang Miswar mewakili suku Melayu juga ikut pasang badan begitu untuk warga Rempang ini sendiri. Baik Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ketahui hari ini ada tragedi kemanusiaan yang terjadi kepada rakyat Melayu Rempang Galang, di mana pemerintah atas nama investasi hari ini mengusir paksa masyarakat Melayu Rempang Galang berkisar 17.000 jiwa yang telah bertempat tinggal jauh sebelum ada kemerdekaan Republik Indonesia ini, bahkan BP Batam sekalipun. Nah, oleh karenanya yang sama-sama kita ketahui bahwa tanah Rempang dan Galang ini juga termasuk kategori tanah kampung tua, di mana dalam undang-undang juga dinyatakan bahwa kampung tua ini telah memiliki hak kedaulatan penuh, artinya negara tidak boleh untuk mengusir atau merelokasi masyarakatnya demi alasan apapun. Nah, oleh karenanya kita menyedihkan hari ini apa yang terjadi di atas nama investasi begitu saja tanpa melihat culture yang ada yang sejak dulu yang terus dipertahankan sebagai sebuah peradaban Melayu, dan kedua aktivitas masyarakat yang memang mencari nafkah menggantungkan diri dari bernelayan atau berkebun, hari ini dengan alasan investasi dengan mudahnya pemerintah ingin merelokasi mereka. Ini yang menjadi keberatan kita semua masyarakat Melayu yang ada di Indonesia khususnya, dan mungkin belahan dunia lainnya yang menjadi puak-puak Melayu. Gitu, Mbak. Baik, ini dalam statementnya Bang Miswar ini sempat mengatakan bahwa suku Melayu begitu ya juga siap untuk kemudian berangkat ke Rempang dan juga Galang demi kemudian bisa membantu warga setempat di sana apabila memang nantinya hal-hal semacam ini juga bisa terjadi kembali. Apakah memang benar seperti itu, Bang Miswar? Nah, baik Mbak. Hari ini bagi kami suku Melayu pantang undur setapak. Sejatinya kami masyarakat Melayu ini adalah masyarakat yang setia kepada NKRI dan kepemerintahannya. Kami masyarakat Melayu menghormati setiap kepemimpinan, dari mulai kepemimpinan Insinyur Soekarno sampai dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Masyarakat Melayu sangat berbaik hati, sangat berlembut hati, menghormati setiap kepemimpinan yang ada. Namun sama-sama kita dikejutkan dengan alasan-alasan pemerintah untuk melakukan investasi yang kemudian memaksa seluruh masyarakatnya untuk keluar dari tanah yang telah mereka duduki berabad-abad. Ditambah statement-statement dari penyelenggara negara atau para pejabat-pejabat kita, baik itu dari kalangan menteri, dan yang terakhir yang sama-sama kita dengar statement yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI, itu juga sangat menyayat hati kami masyarakat Melayu, yang mana TNI lahir dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Namun hari ini Bapak Panglima TNI begitu saya rasa begitu angkuhnya untuk menerjunkan
Tentara Nasional Indonesia untuk mempiting para masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Ini menurut kami bukan meneduhkan suasana yang ada, malah menambah memanas terhadap kepentingan-kepentingan pemerintah yang tidak melihat kepentingan-kepentingan rakyatnya. Begitu. Baik, tidak kemudian mengayomi dan juga menjadi penengah begitu ya, Bang Miswar ya. Namun ini justru seperti memberikan ancaman bagi warga yang saat ini juga sedang kebingungan karena memang adanya relokasi. Apapun ini juga yang kemudian membuat Bang Miswar sempat mengeluarkan statement seperti ini. Seperti pepatah Raja Alim Raja disembah, Raja Zalim Raja disanggah. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap maksudnya apa? Ini dan kemudian ditujukan pada siapa, Bang Miswar? Nah, ya Mbak. Sekali lagi, kami masyarakat Melayu adalah masyarakat yang berhormat. Namun kami teringat dengan salah satu statement, salah satu laksamana kami Hang Jebat, bahwa Raja Alim Raja disembah, Raja Zalim Raja disanggah. Ini bermakna bahwa ketika pemimpin itu memberikan sebuah kebijaksanaan terhadap rakyatnya, maka titahnya akan kami daulat penuh. Apapun yang menjadi perintahnya akan kami laksanakan sepenuh hati. Namun ketika pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang menyiksa rakyatnya, maka kami masyarakat Melayu harus tegak berdiri mempertahankan apa yang menjadi hak-hak kami, walaupun konsekuensi teramat pedih terhadap kami. Insya Allah kami masyarakat Melayu siap untuk tegak merebut dan mempertahankan apa yang menjadi hak-hak kami. Begitu. Termasuk juga kemudian ada satu pepatah lagi yang disampaikan oleh Bang Miswar, yaitu lebih baik mati berdiri daripada mati berlutut. Ini juga sebagai bentuk wujud ketegasan dari warga suku Melayu kah untuk kemudian terjun langsung dan turun membantu warga Rempang di sana? Nah, ya salah satu yang menjadi prinsip dasar kami masyarakat Melayu adalah lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Ini bermakna pada ketika suatu kezaliman yang menimpa masyarakat Melayu khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, kita telah berperang untuk mengusir penjajah. Oleh karenanya berhabis-habisan masyarakat Melayu mengorbankan jiwa dan raganya demi satu kata, yaitu merdeka. Nah, oleh karenanya hari ini kita teramat sedih ketika melihat pemerintah seolah-olah tidak mengindahkan, tidak mengayomi rakyatnya. Namun tindakan-tindakan pemerintah ini akhirnya harus memaksa kami mengeluarkan statement bahwa lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Karena investasi asing ini semata-mata kami menilai pemerintah hanya memikirkan para pemilik modal, oligarki dan kapitalis tanpa melihat kebutuhan serta apa yang menjadi kenyamanan masyarakatnya. Oleh karenanya ditambah dengan statement-statement para penyelenggara negara yang begitu hari ini mencederai hati nurani kami, maka sejatinya kami hari ini telah hilang rasa takut untuk bertindak. Namun kami masih bermohon, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya para pemimpin-pemimpin bangsa, para pejabat, para menteri, siapapun hari ini yang menjadi wakil-wakil rakyat Indonesia dibukakan pintu hatinya untuk mengayomi dan menyayangi rakyatnya dengan tulus hati, menyeka air mata kami yang hari ini telah habis karena luka dan kekecewaan yang terjadi belakangan ini, Mbak. Ya, harapan besar juga ya disampaikan oleh Bang Miswar agar hal ini kemudian tidak terjadi kembali, tidak ada kesengsaraan bagi warga yang ada di Rempang juga. Bang, kalau kita berbicara soal masalah relokasi begitu kan, warga Rempang beberapa banyak yang kemudian menolak karena enggan meninggalkan tanah leluhur yang memang sudah ditinggali sejak lama begitu ya. Kasus yang dikatakan pemerintah ini terjadi sejak 2004, tapi ternyata jauh sebelum itu warga ini sudah tinggal di sana. Apakah kemudian sikap dari Bang Miswar dan juga sikap dari warga suku Melayu sendiri memang sepakat dengan apa yang jadi penolakan warga Rempang ini, Bang Miswar? Sejatinya kami sebagai saudara sesama masyarakat Melayu, ketika masyarakat Melayu Rempang Galang terus berdiri
melawan apa yang menjadi kezaliman-kezaliman menurut saudara-saudara kami di sana, maka kami seluruh puak Melayu, baik yang ada di Sumatera Utara, baik yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Sulawesi, baik yang ada di ranah Minang, Aceh, dan seterusnya wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini, kami punya satu pepatah, Mbak, untuk semua kita, bahwa berhimpunlah bak sore, bersusunlah bak sire. Ini bermakna bahwa ketika satu kepedihan dirasakan oleh masyarakat Melayu, maka seluruh puak Melayu akan berhimpun, yang kemudian memberikan kehangatan kepada satu sama lain. Dan kami bersusun rapi seperti sirih untuk menguatkan saudara kami yang hari ini tertimpa kesedihan. Intinya kami seluruh puak Melayu bersama dengan masyarakat Rempang Galang. Keputusan ada kepada masyarakat kami yang ada di Rempang Galang, karena sejatinya mereka yang hari ini lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan mereka yang ada di sana. Sepanjang mereka terus berhadapan dengan penyelenggara negara yang menurut mereka adalah menzalimi mereka, maka kami akan hadir dan memberikan support total terhadap kepedihan-kepedihan mereka. Itu. Termasuk juga kemudian siap untuk turun kembali ke jalan begitu ya, ketika memang nantinya bisa ada kemungkinan untuk terjadi aksi massa kembali, Bang Miswar. Dalam waktu dekat kami masyarakat Melayu Bilah Panai akan mengadakan doa akbar, karena dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW menyatakan senjata terhebat umat Islam tatkala ia menadahkan tangannya berdoa kepada Sang Maha Kuasa terhadap apa yang menjadi kesengsaraan-kesengsaraan yang ada. Oleh karenanya aksi damai telah kami lakukan. Kemudian kami akan hantarkan segala doa-doa kami, kiranya Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kami yang berada di Rempang dan Galang. Berikut kami menghimbau kepada seluruh pejabat negara untuk dapat menahan statement daripada melukai seluruh rakyatnya, sebagaimana yang hari ini kami sesalkan keluar dari statement Panglima TNI, yang notabene kami menghormati TNI sebagai bahagian dari rakyat Indonesia. Oleh karenanya, jika statement-statement yang seperti ini terus saja membanjiri dan menyayat-nyayat hati kami, maka bukan hanya aksi massa yang akan kami himpun, melainkan kami siap untuk berhabis-habisan dan menyatakan menerima apa yang menjadi statement Panglima TNI. Kami mengingatkan sekali lagi kepada penyelenggara negara, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati. Ketika Sultan Siak Serindrapura, Sultan Syarif Qasim II memberikan donasi kepada negara ini lebih kurang 1.000 triliun, adakah satu saja, jangankan kampung, warga yang digusur terhadap investasi atau sumbangan yang diberikan oleh Sultan Siak Syarif Qasim II. Nah, hari ini apa yang terjadi kepada masyarakat Riau yang notabene adalah masyarakat yang didaulat oleh Sultan Syarif Qasim sebagai Sultan Siak, hanya sekedar 172 triliun, 17.000 masyarakat Melayu harus dipaksa digusur meninggalkan tempat kelahiran mereka. Ini yang kami ingatkan sekali lagi kepada penyelenggara negara. Janganlah hanya karena nilai investasi yang bukan bernilai apa-apa daripada sejarah kita, hari ini masyarakat kita seperti tak bernilai oleh pejabat dan pemerintah kita. Baik, Bang Miswar, kalau dari sisi pemerintah, ini pemerintah sudah mengatakan memberikan ganti rugi atau ganti untung begitu ya. Ini juga mengatakan memberikan uang, memberikan tanah juga, bahkan sekarang memberikan bantuan untuk makan begitu untuk warga Rempang yang kemudian direlokasi. Apakah menurut Abang sendiri langkah penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat, atau sedianya bagaimana langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah, Bang? Nah, sekali lagi Mbak, bahwa pemerintah dengan
pemberitaannya menawarkan relokasi dengan membangun rumah seluas 45 meter persegi. Berikut dengan tanah dan mungkin akan disertifikasi. Kemudian ada bantuan hidup dasar kurang lebih 1.034.000 maksimal satu keluarga sebanyak 3 orang. Nah, semua ini masih dalam, menurut kami masih dalam tahapan wacana. Kenapa kami bilang wacana? Belum ada rumahnya, Mbak. Rumah yang dijanjikan seluas 45 meter persegi itu belum ada fisiknya. Tatkala masyarakat mengikhlaskan untuk direlokasi, sementara masyarakat ini harus bertempat tinggal di rumah susun, yang dimana rumah susun itu sesuai dengan pemberitaan yang kita dengar dipenuhi oleh tenaga kerja dari asing. Nah, ini yang menyayat perasaan masyarakat setempat, di mana mereka sebagai pemilik atas tanah dan kekayaan yang ada bernasib sama dengan mereka yang hanya sekedar mencari kerja di tanah mereka. Yang kedua, bantuan hidup dasar sebanyak 1.034.000 maksimal 3 orang per keluarga. Tentu ini tidak bisa kita nyatakan sebagai bahagian dari mensejahterakan rakyat. Ingat, Mbak, masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang notabene menggantungkan kehidupannya sebagai bernelayan, dan ada mungkin sebagian lagi adalah bertani. Ketika mereka dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, apa yang mereka harus lakukan sebagai bentuk memenuhi kehidupan mereka, mencari nafkah? Orang yang telah terbiasa dengan beraktivitas sebagai nelayan, maka akan sulit beradaptasi dengan tempat kerja yang baru. Nah, oleh karenanya tawaran-tawaran dari pemerintah saya rasa ini hanya sekedar memberikan pengharapan-pengharapan palsu yang notabene tidak menawarkan sesuatu yang baik bagi masa depan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Rempang dan Galang. Oleh karenanya saya sangat percaya bahwa keputusan masyarakat Rempang dan Galang adalah keputusan yang bijaksana. Ketika tawaran yang diberikan oleh pemerintah sama sekali tidak mereka indahkan, maka kami yakin dan percaya tawaran itu tidaklah bijaksana. Begitu, Mbak. Termasuk juga dengan statement pemerintah Bang Miswar yang mengatakan bahwa nantinya proyek Rempang begitu ya, atau Rempang Eco City ini bisa membawa keberkahan juga bagi warga sekitar. Apakah ada komentar terkait statement pemerintah yang satu ini, Bang Miswar? Keberkahan. Kalau kita kaji keberkahan dari mana, Mbak? Belum lagi investasi ini berjalan, masyarakatnya sudah digusur. Maka dasar apa yang kemudian menjadi kepercayaan bagi kita, masyarakat Melayu, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Rempang dan Galang? Kalaulah kemudian investasi ini membawa kebermanfaat bagi hajat masyarakat Rempang dan Galang, tentulah keberadaan mereka hari ini tetap boleh berada di sana, untuk kemudian investasi boleh berjalan, dan kebermanfaatan apapun yang lahir dari investasi itu akan mereka nikmati ke depannya. Namun hari ini belum apa-apa, seluruh masyarakat harus dipaksa mundur dari tempat kelahiran mereka. Ini yang membuat kita tidak percaya terhadap apapun yang menjadi statement-statement pemerintah. Baik, Bang Miswar, sedikit terkait soal bentrokan yang kemudian terjadi. Ini kan ada tindakan yang dilakukan pemerintah dengan melemparkan gas air mata, kemudian ada banyak juga warga Rempang yang kemudian ditangkap, begitu meskipun ada beberapa yang saat ini sudah ditangguhkan penahanannya. Adakah komentar atau reaksi dari warga suku Melayu sendiri melihat adanya insiden bentrokan yang sangat mengkhawatirkan ini, Bang? Ya, ini yang sangat kita sesali kemarin, Mbak, di mana anak-anak kita yang sedang belajar, baik yang usia SD maupun SMP dan SMA, yang mana hari ini sikap reversif dari Kepolisian Republik Indonesia tidak mengindahkan anak-anak, merenggut waktu mereka yang sedang belajar, merusak mentalitas mereka yang hari ini sedang menimba ilmu, namun kekerasan
dan kezaliman hari ini dipertontonkan bagi anak-anak kita yang notabene harus kita melakukan pendidikan karakter, di mana membangun sebuah negara ini haruslah dengan cara-cara damai dan bijaksana. Nah, ini yang kami kecam, salah satunya adalah sikap represif dari kepolisian yang demi untuk memaksakan masyarakat menerima patok ulang, aktivitas belajar mengajar diwarnai dengan tembakan gas air mata. Nah, ini salah satu yang kami kecam dari seluruh puak-puak Melayu yang ada di Indonesia. Ya, banyak juga kecaman dari berbagai pihak juga ya, Bang Miswar ya, terkait apa yang kemudian terjadi, sikap-sikap yang tidak seharusnya dilakukan, namun kemudian berjalan hanya karena masalah relokasi yang diberikan deadline juga ini, Bang Miswar, dari pemerintah memberikan deadline harus segera meninggalkan tanah yang sudah ditempati berpuluh-puluh tahun untuk kemudian pindah ke tempat baru. Abang melihat adanya deadline dari pemerintah ini, apakah ini bagian dari usaha baik dari pemerintah atau justru ini yang semakin menyengsarakan warga di sana? Ini statement pemerintah sekali lagi yang kami sesali, Mbak, dan kami seluruh puak Melayu yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah hilang rasa takut, telah hilang rasa hormat terhadap apa yang menjadi keputusan-keputusan pemerintah. Oleh karenanya, jika memang pemerintah kemudian tidak mampu mengayomi hak-hak rakyat yang sejatinya menjadi amanah terhadap pemerintah, maka kami siap untuk mengambil alih, untuk menyatakan sebuah sikap yang lebih tegas dari hanya sekedar melakukan aksi massa. Bahwa sejarah yang panjang telah tertoreh untuk mendirikan negara ini. Segala bentuk perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang dihimpun oleh Presiden pertama kita Insinyur Soekarno bersama dengan Sultan-Sultan Melayu. Jangan sampai kami hari ini sebagai rakyat Melayu menganggap bahwa pemerintah inkonsistensi terhadap janji-janjinya untuk menghimpun setiap kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengingatkan kepada pemerintah, mohon membuka hati, membuka pikiran bahwa rakyat yang hari ini bermohon untuk bisa diayomi, jangan kemudian tergusur hanya persoalan kepentingan-kepentingan investor asing. Demikian, Pak. Baik, terakhir dari saya, Bang Miswar, apa kemudian harapan besar dari Bang Miswar mewakili warga suku Melayu sendiri begitu ya soal persoalan yang terjadi di Rempang ini agar kemudian ya ini menjadi sama-sama jadi jalan tengah begitu untuk warga ya juga untuk pemerintah juga. Silakan Bang Miswar. Kami memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dari hati kami yang terdalam. Kami masyarakat Melayu sejatinya adalah masyarakat yang setia terhadap NKRI. Tak perlu kami harus melampirkan data dan fakta sejarah terhadap sultan-sultan kami yang telah mengiyakan bahwa kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan yang ada harus membangun menjadi sebuah negara yang besar yang hari ini bernama Indonesia. Kami letakkan harapan kami di bahu para pemimpin-pemimpin kami, khususnya Bapak Insinyur Joko Widodo. Mohon dengan sangat bijaksana melihat persoalan dan harapan-harapan kami seluruh masyarakat Melayu yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Rempang dan Galang. Mereka adalah rakyat Bapak yang siap mendukung Bapak, namun jangan jadikan diri mereka tak bernilai hanya karena investasi bernilai 172 triliun. Sekali lagi Pak, kami dari seluruh masyarakat Melayu yang ada di Indonesia ini akan mendukung kebijakan Bapak, akan mendukung investasi yang Bapak nyatakan, dengan catatan janganlah kami sebagai pemilik atas tanah dan kekayaan ini
tergade dan tergusur hanya karena kepentingan-kepentingan asing. Ini yang menjadi harapan besar kami, seluruh masyarakat Melayu yang ada di Sumatera Utara dan seluruh puak-puak Melayu yang ada di Indonesia. Baik, itu juga yang kemudian jadi harapan besar untuk kita bersama agar masalah yang terjadi di Rempang ini juga bisa terselesaikan begitu ya, Bang Miswar, dan juga jadi jalan tengah juga tidak merugikan atau menyengsarakan warga Rempang, kemudian juga proyek yang apapun itu apabila bermanfaat nantinya untuk warga juga bisa berjalan beriringan. Bang Miswar Tanjung, terima kasih banyak Abang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama dengan kami. Semoga harapan-harapan besar dari Bang Miswar ini kemudian bisa didengar oleh pihak-pihak yang terkait agar Amin. sama-sama bisa Amin. membantu warga Rempang juga. Sekali lagi Bang Miswar, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus kali ini. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda dan juga Bang Miswar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.